Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadis ke-28 berjudul menjalankan perbuatan sunnah dan menghindari bid'ah. An Abi Najih Al-Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu, diceritakan oleh Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, mudah-mudahan Allah memberikan ridha kepadanya. Beliau berkata, wa'adona, telah memberi nasihat kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau'idhatan, dengan sebuah nasihat, wajilat, yang bergetar, minha, darinya, al-qulub, hati-hati kami. Nasihat yang sangat penting yang bisa membuat hati para sahabat yang mendengarkannya itu luluh, hanyut. Wa dzarafat minhal uyun, dan berderailah dengannya air mata para sahabat. Faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in, seolah-olah itu adalah nasihat perpisahan. Fa'usina, maka berilah nasihat, berilah wasiat, berilah pesan kepada kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan nasihat ini, ya qala, beliau berkata, usikum, aku wasiatkan kepada kalian bitaqwallahi azza wa jalla, supaya kalian bertakwa, takut kepada Allah azza wa jalla. Itu nasihat atau wasiat pertama. Yang kedua, wasam'i wat ta'ah, supaya mendengar dan mentaati, patuh dan taat. Wa in ta'ammarakum alaikum abdun, walaupun memerintahkan kepada kalian seorang hamba sahaya. Jadi intinya perintah untuk mentaati semua apa yang diperintahkan oleh pemimpin. Itu poin keduanya. Yang pertama tentang ketakwaan, yang kedua adalah taat kepada pemimpin, bagaimanapun jabatan atau posisi keadaannya, ya, pemimpin tersebut selama dia adalah pemimpin kita, maka wajib ditaati. Fa innahu man ya'ish minkum, karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perbedaan yang banyak, perbedaan pendapat, perbedaan penafsiran, perbedaan pemahaman tentang masalah Islam saja ataupun masalah-masalah yang lainnya. Itu banyak sekali perspektif dan pemahaman sudut pandang dari manusia terhadap agamanya, dan juga pada masalah-masalah yang lainnya. Fa'alaikum bisunnati, maka kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku, kebiasaanku, apa yang aku bawa.
wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan kebiasaan sunnah petunjuk yang dibawa oleh para khalifah ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk, al-mahdiyyin yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengetahui dan mengikuti kebenaran, yaitu 4 khulafa ar-rasyidin yang sudah kita kenal. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah Abu Bakar, ya. Yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang kelima, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Jadi 4 itulah yang disebut al-khulafa ar-rasyidun, para khalifah yang mendapatkan ilmu, pengetahuan, pemahaman, mendapatkan petunjuk. Ada yang memasukkan di antara satu pendapat khulafa ar-rasyidin yang kelima. Siapa beliau? Ayo, kalau yang terkenal kan 4 itu. Ada lagi yang kelima, tapi tidak populer, ya. Hanya sebagian yang paham, yaitu Umar bin Abdul Aziz, ya. Umar bin Abdul Aziz itu dimasukkan dalam golongan khulafa rasyidin, tapi ini pendapat yang tidak populer karena jedahnya jauh antara sepeninggal Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Abdul Aziz. Ini jedahnya lama, tapi karena akhlaknya, kepribadiannya, keadilannya, maka dikategorikan al-khulafa ar-rasyidun. Addu 'alaiha, gigitlah terhadap sunnah tersebut bin nawajid, dengan gigi geraham. Maksudnya adalah bersungguh-sungguh untuk memegang sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan juga para khalifah sesudahnya. Kemudian pesan terakhir dari beliau di hadits ini adalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian, jauhilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadits rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Tirmidzi mengatakan ini adalah hadits yang derajatnya antara hasan dan sahih. Baik, berikutnya ditulis tentang urgensi hadis, ahamiyatul hadis. Hadis ini meliputi ketakwaan kepada Allah dan kepatuhan kepada pemerintahan muslim agar terwujud kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi inti dari pembahasan hadis ini adalah supaya kaum muslimin bertakwa dan taat kepada pemerintahan muslim. Itulah kunci supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Titik. Juga berpesan kepada umat Islam agar berpegang teguh terhadap sunnah Rasul dan menjauhi semua kesesatan dan perbuatan bid'ah. Jadi kalau dari urgensi ini bisa kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa kandungan yang disampaikan dalam hadis ini paling tidak ada 4 poin itu, ya. Yang pertama adalah pesan ketakwaan. Yang kedua adalah asam wa ta'ah, mendengar dan mentaati pemimpin kita yang muslim. Yang ketiga adalah komitmen iltizam bis sunnah, konsisten dengan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
Yang keempat adalah menjauhi perkara-perkara yang bid'ah. Baik ya. Tambahan untuk mufradat atau arti kosakata yang perlu untuk kita pahami ya, tentang masalah muhdatsatil umur. Apakah itu? Ditulis yang disebut dengan perkara-perkara yang baru dalam agama. Titik 2. Jadi muhdatsat itu perkara-perkara yang baru al-umur, yakni al-umur ad-diniyah dalam perkara agama, yaitu yang tidak memiliki landasan syar'i dalam kurung dalil ya. Jadi yang dimaksud perkara-perkara yang baru dalam agama adalah yang tidak memiliki landasan syar'i atau dalil. Maka perkara tersebut tercela ya, tidak bisa diterima. Sedangkan bid'ah, ini sering sekali kita mendengarkan kata-kata bid'ah. Secara bahasa, mempunyai arti titik 2, sesuatu yang diciptakan. Sesuatu yang diciptakan dan sebelumnya tidak ada. Itulah makna secara bahasa dari kata-kata bid'ah. Sesuatu yang diciptakan dan sebelumnya tidak ada. Titik. Sedangkan secara istilah dalam syariat, bid'ah adalah sesuatu yang baru dan bertentangan dengan syariat. Sesuatu yang baru dan bertentangan dengan syariat. Nah, ini penjelasan-penjelasan secara bahasa dan secara istilah lebih dahulu. Lebih detailnya insya Allah nanti akan kita bahas ya pada pembahasan akhir nanti insya Allah. Berikutnya tentang kandungan hadis, fiqhul hadis. Yang pertama adalah nasihat yang menyentuh, memiliki syarat-syarat berikut ini. Titik 2. Jadi supaya kita dalam memberikan nasihat itu bisa berpengaruh, bisa menyentuh kepada orang yang kita nasihati, maka memiliki beberapa syarat sebagai berikut. A. Tema yang tepat. Jadi pada saat kita memberi nasihat kepada orang, baik itu kalau orang tua kepada anaknya, kalau guru kepada muridnya, kalau sesama kawan, siapapun yang membutuhkan nasihat, kita nasihati. Maka yang pertama-tama diingat adalah tema yang tepat, tema yang sesuai dengan kondisi objektif dari orang yang kita nasihati. Jadi harus
ya bahasanya aktual ya, up to date atau sesuai dengan fakta. Beda dengan kalau ceramah itu normatif ya. Ceramah itu adalah nasihat-nasihat secara umum ditujukan kepada semua yang hadir di majelis taklim misalnya, itu umum dan kaitannya dengan ya sesuai dengan tema juga ya. Jadi tema yang tepat ini juga terkait dengan nasihat secara umum ataupun dalam bentuk muhadharah, dalam bentuk ceramah, antara judul tema yang ingin kita sampaikan dengan isinya harus terkait. Jangan mengambil judul tentang urgensi takwa misalnya, sementara isinya adalah tentang masalah bagaimana cara untuk berpuasa misalnya, kan nggak nyambung akhirnya ya. Walaupun ada kaitannya sih, tapi ya la'alakum tatakun ya masih ada kaitannya, tapi jauh ya, karena antara waktu yang tersedia dengan tema yang kita inginkan itu kan harus seimbang juga ya. Jadi di sini yang diinginkan adalah bahwa pada saat kita bermaksud untuk menyampaikan nasihat yang memiliki pengaruh, tema yang kita sampaikan itu tepat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan realita yang terjadi di masyarakat. Di surat An-Nahl ayat 125 itu bisa dijadikan sebagai rujukan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Jadi kata-kata bil hikmah itu adalah maknanya muqtadul hal, sesuai dengan fakta. Dan sesuai dengan objek yang kita dakwai. Utu'un nasa ala qadri uqulihim. Sampaikanlah dakwah kepada manusia sesuai dengan kadar berpikir mereka. Misalnya apabila kita memberi nasihat kepada orang-orang yang di pedalaman, di kampung-kampung, bisanya hanya bahasa Jawa, nah, maka dengan bahasa Jawa. Nah, kalau mereka nggak paham bahasa Indonesia ya, ini kaitannya dengan yang kedua nanti adalah dengan bahasa yang baik ya. Maksudnya di sini adalah temanya itu adalah tema yang tepat, dengan hikmah itu adalah dengan bijak sesuai dengan kondisi daripada mustami'innya, orang-orang yang mendengar. Poin B, supaya nasihat kita menyentuh adalah dengan bahasa yang baik. Dengan bahasa yang baik dan jelas. Supaya mudah dipahami. Surat An-Nisa ayat 63. Dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Jadi bahasa yang baik, kalau pada saat kita menyampaikan pidato muhadharah, maka bahasanya bahasa yang jelas, tidak terlalu cepat sehingga susah dipahami, juga tidak dengan bahasa-bahasa asing yang tidak nyambung dengan orang yang mendengarkan. Nah,
Di dalam hadis yang sudah kita baca tadi, menurut testimoni dari para sahabat yang mendengar, bahwasannya Rasulullah menasihati kami dengan nasihat yang berbekas pada jiwa. Jadi memiliki bekas, terus ya, terngiang-ngiang nasihatnya itu. Poin C adalah tidak terlalu panjang. Ini juga penting ya, karena kalau terlalu panjang akan membosankan dan orang yang mendengarkan juga bingung nanti menjadi apa titik tekannya. Jadi sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, di antara mukjizat beliau pada saat menyampaikan sekian banyak hadisnya, beliau diberikan keistimewaan jawami'ul kalim. Masih ingat apa artinya? Jawami'ul kalim adalah perkataan yang pendek tapi memiliki maksud yang luas. Nah, itulah keistimewaan beliau. Kalimatnya, nasihatnya pendek tapi maksudnya luas, luar biasa. Dalam hadis dikatakan, riwayat dari Jabir bin Samurah, beliau mengatakan, aku sholat bersama Rasulullah SAW. Sholatnya tidak terlalu panjang, begitu juga khutbahnya. Ada lagi hadis bahwa Nabi SAW tidak memanjangkan khutbah Jumat, akan tetapi hanya beberapa kalimat yang pendek. Jadi ada sebagian masjid yang membatasi khutbah Jumat 15 menit, maksimal 20 menit. Bahkan ada saya biasa khutbah di masjid atau di rumah sakit, masjid rumah sakit Saiful Anwar di Kota Malang itu seperti lomba pidato itu ya. Ada lampu hijau, nah itu mulai, lampu kuning, nah itu berarti siap-siap, terus lampu merah stop. Nah, sampai seperti itu ya. Saya nggak pernah dikasih lampu merah ya, karena setiap lampu kuning saya selesai. Nah, jadi maksimal itu kalau hari-hari dulu sebelum pandemi 20, hari-hari pandemi malah 10 menit itu sudah sudah selesai. Nah, insya Allah bisa ya. Yang penting intinya apa, kita menyampaikan maksud temanya ya, ayatnya apa, hadisnya apa, perkataan ulama apa, kemudian yang kita inginkan titik tekannya kepada audien itu apa, harapan kita apa, sudah. Kalau masih ada waktu tambah kisah-kisah misalnya ya. Jadi bahasanya tidak terlalu panjang. Ada sebuah asar, ma qalla wa dalla khairun mimma katsura wa alha. Ma qalla wa dalla, sesuatu yang qalla, yang qalil ya, yang sedikit, yang pendek, wa dalla, memberikan petunjuk, memberikan rambu-rambu, memberikan penjelasan, memberikan dalil ya. Khairun, lebih baik, mimma katsura, daripada yang katsir, yang panjang lebar, wa alha, tetapi melalaikan, tidak bisa ditangkap maksudnya apa, intinya apa. Poin D adalah memilih waktu yang tepat. Jadi menurut pengakuan dari para sahabat, Rasulullah SAW itu tidak memberi nasihat setiap hari. Kalau setiap hari bosan para sahabat ya. Jadi setiap waktu tertentu. Kalau kebiasaan Abdullah bin Mas'ud itu memberi nasihat kepada kawan-kawannya setiap hari Kamis. Itu diberikan nasihat oleh Abdullah bin Mas'ud kepada kawan-kawannya. Maka ada salah seorang murid beliau yang bertanya, wahai Abu Abdurrahman, yaitu kunyahnya, panggilannya Abu Mas'ud ya, kami senang dengan nasihat antum. Kami sangat mengharapkan jika antum bisa memberikan nasihat kami setiap hari.
Maka jawaban Abdullah bin Mas'ud, saya tidak memberi nasihat kalian setiap hari karena saya takut menjemukan kalian. Sesungguhnya Rasulullah mengatur waktu dalam memberikan nasihat kepada kami karena beliau khawatir kami bosan. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Jadi Nabi saja khawatir sahabatnya bosan dengan nasihatnya, maka diatur waktu-waktu yang tepat yang kira-kira itu bisa memberikan dampak yang pas kepada audiennya, orang yang mendengarkannya. Baik, itulah 4 poin yang menjadi titik tekan daripada syarat-syarat kita dalam memberi nasihat supaya bisa menyentuh. Poin A adalah temanya tepat, poin B adalah bahasanya baik, kemudian poin C adalah tidak terlalu panjang, poin D adalah memilih waktu yang tepat. Kemudian kandungan hadis yang kedua adalah tentang sifat pemberi nasihat yang sukses. Ini ada paling tidak 3 persyaratan yang harus dimiliki ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, maka harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Poin A, yakin dengan apa yang dikatakan. Ya pasti ya, seorang yang memberi nasihat harus yakin bahwasanya apa yang dia sampaikan itu benar. Di surat Yusuf ayat 108 Allah berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Nah itu dalilnya ya. Dalil sekolah kita ada di Al-Quran. Katakanlah ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah Ta'ala ala basirah. Apa basirah di situ dalam ayat itu adalah maknanya ala ilmin wa yakin. Harus memiliki ilmu dan keyakinan. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi maksudnya adalah ketika kita menyampaikan pesan, menyampaikan nasihat, kita harus memiliki keyakinan yang mantap bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Misalnya kalau antum menyampaikan nasihat ataupun penunjuk jalan, contohnya penunjuk jalan yang mudah ya, nanti apabila melakukan rihlah perjalanan, misalnya ke Gunung Bromo misalnya ya, kayak yang dekat-dekat di sini, maka rutenya begini-begini, nanti transit seperti ini, ada prosesnya seperti ini, dan yang aman lewat sini jamnya sekian. Itu mantap ketika dia punya keyakinan informasi apa yang dia sampaikan dan dia sudah pernah mengalaminya, maka itu menjadi keyakinan bagi orang yang mendengarkan. Tapi kalau dia tidak punya keyakinan apa yang dikatakan benar atau tidak, maka menjadi repot ya, orang yang mendengarkan menjadi ragu. Nah itulah ya, itu contoh ya tentang apa yang kita sampaikan. Yang pertama adalah harus yakin terhadap apa yang kita katakan. Kalau nasihat adalah kebenaran, berarti yakin tentang apa yang kita sampaikan, supaya mereka tidak ragu-ragu dengan apa yang didengarkan. Menurut pengakuan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika berkhutbah dan membahas tentang hari kiamat, Rasulullah SAW terlihat marah, suaranya meninggi, kedua matanya memerah, seolah-olah beliau sedang memberikan komando kepada pasukan perang. Nah, seperti itu. Jadi supaya meyakinkan kepada para sahabat dan memiliki rasa takut, persiapan untuk menyambut datangnya hari kiamat.
Poin B adalah supaya nasihat kita sukses, kita harus memiliki sifat apa? Yaitu hati yang bersih. Jadi orang yang memberi nasihat itu harus memiliki hati yang bersih. Nasihat yang kita sampaikan dari hati, sampainya ke hati. Tapi kalau nasihat yang kita sampaikan dari mulut, ya sampainya di telinga saja. Bisa jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, lewat saja. Tapi kalau nasihat itu kita sampaikan ikhlas, ini kan kaitannya apa? Hati ini maksudnya ikhlas ya. Orang yang memberi nasihat itu harus ikhlas, tidak ada pamrih, tidak ada tendensi, tidak ada kepentingan pribadi. Bukan karena sentimen atau karena barangkali terlalu emosional, nah, macam-macam lah ya. Jadi harus objektif dari hati yang paling dalam, yang bersih. Poin C adalah, ini yang berat ya, poin C ini berat sekali, yaitu ucapannya sesuai dengan perbuatan. Nah, itu paling berat ya. Ucapannya sesuai dengan perbuatan. Surat As-Saff ayat 2-3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi orang-orang yang kita nasihati itu biasanya akan mengamati perilaku kita, apa yang kita sampaikan, apa sesuai dengan fakta yang kita lakukan, apa tidak. Kalau tidak sesuai, ya maka mereka nggak percaya lagi. Istilahnya omdo ya, apa itu? Omong doang. Apalagi selain omdo apa istilahnya? Omong kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Apalagi? Ya pokoknya kalimat-kalimat yang nggak etis lah ya. Nah, terkait dengan poin C ini, ada pertanyaan begini, wahai ya Ustadz, apa kita untuk menjadi seorang muslim yang kafah, yang sempurna itu kan susah, sulit ya. Apakah kita harus menjadi pribadi yang sangat solih, sempurna 100%, baru kita menyampaikan dakwah kepada orang lain? Atau bagaimana? Kan ada tuntutan untuk konsekuen dengan kalimat yang kita sampaikan ya. Kalau kita belum sempurna, boleh nggak kita memberi nasihat? Kira-kira gimana jawabannya? Ya betul ya, boleh ya. Para sahabat dulu banyak yang datang kepada Rasulullah SAW, mereka berguru ke beliau ya. Abu Dzar berguru ke beliau, kemudian juga ada yang sudah kita sampaikan ya, Mu'ad bin Jabal ya, berguru kepada Rasulullah dan para sahabat yang lain. Mereka belum tuntas dalam menerima ajaran Islam, tapi sudah karena kebutuhan diutus menjadi duta, menjadi wakil dai ya, maksudnya adalah berdakwah. Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman, Abu Dzar diutus ke kaumnya, ada Mus'ab bin Umar diutus ke Madinah. Mereka ini adalah para pribadi yang baik, yang soleh, tetapi dalam hal ini belum tentu mereka sudah menguasai 100% ya. Ulum Islamnya kan belum tentu, karena Islam kan proses juga ya. Yang penting adalah apa yang disampaikan itu sesuai dengan yang dilaksanakan. Misalnya perintah untuk menyampaikan sholat 5 waktu, ya otomatis kan dia harus sholat konsekuen dengan apa yang dinasihatkan. Ketika dia memberi nasihat untuk sholat qiyamul lail, misalnya sholat tahajud, maka dia juga harus konsekuen. Mari bersama-sama kita berusaha untuk istiqomah qiyamul lail, karena itu salah satu pembuka pintu rizki. Nah misalnya begitu ya. Walaupun barangkali misalnya yang bersangkutan mengaku kalau ada kondisi tertentu
ya tidak bisa bangun ya misalnya, ya nggak apa-apa disampaikan ya. Namanya manusia kadang-kadang istiqomahnya itu pasang surut, imannya pasang surut itu biasa ya. Jadi tidak menunggu 100% sempurna. Baik, kandungan hadis yang ketiga adalah keutamaan dan kebersihan hati para sahabat. Ya, itu yang tersirat di dalam hadis ini ya. Jadi hadis ini mengandung keutamaan dan kebersihan para sahabat, di mana mereka memiliki perasaan takut sampai air mata mereka bercucuran ya ketika mendengarkan nasihat Rasulullah SAW. Mereka memiliki hati yang lembut, memiliki perasaan yang sensitif, memiliki perasaan yang halus ya. Jadi itulah tanda keimanan ya. Kalau iman kita dalam kondisi yang bagus, dalam kondisi yang puncak, dalam kondisi yang tinggi, itu kita mudah tersentuh ketika diberikan nasihat-nasihat kebaikan. Kita mudah tersentuh ketika kita membaca Al-Quran misalnya, itu juga khusyuk dan menikmatinya dengan nyaman ya. Ketika kita bersama berkumpul dengan orang-orang yang baik, diberikan nasihat-nasihat kebaikan, kita sangat mudah menerimanya. Nah, itulah generasi para sahabat dulu. Mereka hatinya lembut, hatinya mudah untuk mencucurkan air mata ketika mendengarkan nasihat-nasihat yang membekas dari Rasulullah SAW. Begitu pula kita selama ini ya, sebagai evaluasi bagi kita masing-masing. Kalau kita susah untuk menangis, misalnya ya, ada sebuah event atau momen muhasabah misalnya ya. Banyak di antara audien yang menangis karena nasihat muhasabah yang disampaikan oleh seorang motivator yang begitu menyentuh, tapi kok kita biasa saja. Nah, berarti saat itu iman kita sedang kering ya, hati kita sedang membeku ya, hati kita sedang sakit. Yang lain nangis kok kita mungkin setannya berbisik begini, itu misalnya ya, ketawa ya, setan tertawai ya, itu bohong gitu ya, motivatornya itu bohong, sok suci misalnya ya, atau sok alim atau sok soleh ya, padahal nggak seperti itu kenyataannya misalnya begitu ya. Bisikan-bisikan itu kadang-kadang muncul dalam diri kita untuk menjadi syubhat ya, keraguan-raguan ya. Jadi perlu dievaluasi. Kalau kita belum pernah menangis karena takut kepada Allah ya. Salah satu indikator doa kita diterima, kita kan belum pasti ya, apakah kita itu diterima doanya ataukah ditolak oleh Allah, kita nggak tahu. Tapi para ulama memberikan isyarat bahwa, dan ini termasuk ada dalam hadis atau asar ya, bahwa salah satu indikasi doa kita diterima itu apabila kita khusyuk pada saat berdoa, betul-betul menikmati pada saat berdoa, tidak merasa nyaman ya pada saat berdoa dan tidak merasa lama, bahkan sambil menangis. Teruskan, kalau kita berdoa sampai bisa menangis, teruskan apapun yang kita minta, maka itu tanda Allah mengabulkan doa yang sedang kita sampaikan. Khususnya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kelancaran ya, kemudahan bagi kita semuanya kalau kita diberikan kesempatan doa di multazam, tempat yang mustajab untuk berdoa antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Bisa dipastikan kita pada saat berdoa di multazam itu menangis. Kalau orang berdoa di multazam nggak menangis itu, wah itu hatinya mungkin sedang mati ya hatinya. Jadi orang yang doa di multazam bisa dipastikan pasti menangis, apalagi sambil
Sunnahnya kan kenapa disebut multazam? Karena disitulah tempat iltizamnya. Iltizam itu menempelnya badan kita. Nah, di masjid kita dinamakan Masjid Al-Multazam ya. Ini dinamakan Ar-Raudhah. Itu sebagai spirit. Raudhah dan multazam itu tempat-tempat mustajab untuk berdoa. Kalau Raudhah di Madinah, di Masjid Nabawi, kalau multazam di Ka'bah di Mekah. Nah, jadi pada saat kita berdoa di multazam, kita tempelkan seluruh tubuh ke dinding Ka'bah. Saat itulah apapun yang kita doakan, ya, yang kita minta pada Allah itu dikabulkan insyaallah ya. Karena kita memiliki kekhusyukan dan di situ adalah tempat yang mustajab dan banyak pengalamannya. Apabila kita berdoa di sana dikabulkan. Berikutnya pesan keempat, kandungan hadis yang keempat adalah pesan takwa. Jadi pesan takwa yang itu adalah merupakan pesan yang penting, memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di surat An-Nisa 131. Allah berfirman yang artinya, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah pesan taat kepada pemimpin muslim dalam hal yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Dalam hal yang baik ya, dalam hal yang tidak mengandung kemaksiatan. Seperti disebutkan di surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta para pemimpin di antara kalian. Jadi taat kepada ulil amri, taat kepada pemimpin ini dalam hal yang baik. Dan ada kalimat di ayat itu ulil amri minkum, yakni minal muslimin. Minkum di sini adalah dari umat Islam. Di pemimpin yang kita taati adalah pemimpin dari kalangan kaum muslimin. Maka ketika kita memilih pemimpin, maka yang kita utamakan adalah sesama kaum muslimin. Kemudian yang keenam, kandungan hadis keenam adalah komitmen terhadap sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Apa arti sunnah itu? Sunnah itu kebiasaan tadi ya, saya katakan kebiasaan, jalan yang biasa dilalui. Jadi sunnah yang biasa dilaksanakan Rasulullah dan juga para Khulafaur Rasyidin. Dan yang ketujuh, ya pesan yang ketujuh adalah peringatan untuk mewaspadai bid'ah. Tadi sudah kita sebutkan secara bahasa dan secara istilah tentang bid'ah ini. Jadi harus kita waspadai, harus kita jauhi segala sesuatu dalam urusan agama yang tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, walaupun Nabi belum melaksanakan, tetapi ketika ada dalilnya maka boleh kita lakukan ya, karena nantinya itu menjadi sunnah takririyah. Ya misalnya ada seorang sahabat ya, ketika dalam sholat berdoa di doa iftitah sebelum baca Al-Fatihah, itu doa iftitah. Kemudian selesai salam, Nabi bertanya, siapa tadi di antara kalian yang berdoa seperti ini, doa iftitah yang pendek itu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Para sahabat ketakutan, seolah-olah mau ditegur oleh Rasulullah ya.
Tidak ada yang ngaku awalnya, tapi ada satu sahabat yang berani untuk angkat tangan, saya ya Rasulullah. Maka Nabi memberitakan, ketahuilah bahwa tadi malaikat-malaikat di atas langit rebutan untuk menulis doamu tadi. Sebagai apresiasi ya, para malaikat yang di langit kurang lebih ada 12 malaikat yang rebutan menuliskan doamu tadi. Maka Abdullah bin Umar menyaksikan kejadian itu, mengatakan, setelah itu aku tidak pernah meninggalkan doa iftitah yang berbunyi seperti itu. Nah, itu kronologisnya kan ijtihad ya dari sahabat ini. Beliau nggak minta izin dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tapi beliau berijtihad, berdoa iftitah seperti ini. Kemudian Nabi memberikan rekomendasi dan akhirnya menjadi sunnah takririyah, sunnah penetapan, dan akhirnya menjadi ya bisa kita tiru dalam melaksanakan ibadah, terutama tadi yang konteksnya adalah doa iftitah di sholat-sholat kita. Baiklah, sementara kita cukupkan sampai di sini penjelasan dari hadis ke-28, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa memberi manfaat kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.